Shalom jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Sekali lagi shalom saudara. Kita sangat bersuka cita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan pada saat ini saudara, sebelum kita memulai ibadah kita, mari sebelumnya saya undang untuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Untuk segala kemurahan, cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk segala waktu dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapa yang baik, kami siap untuk memberikan segenap hati kami kepada Tuhan. Kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, bekerjalah Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Urapilah kami dengan curahan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar pada pagi hari yang indah ini hanya nama Tuhan yang kami tinggikan dan muliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti, kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari sama-sama jemaat Tuhan, saya undang untuk kita sama-sama tunduk di hadapan Tuhan, karena kita percaya saudara bahwa Tuhan begitu baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Dan tiba saatnya pada saat ini kita untuk mengagungkan dan membesarkan nama-Nya. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita angkat pujian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, katakan apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, katakan Tuhan Yesus baik. Kamu katakan Tuhan bahwa di dalam setiap perkara dalam kehidupan kami, kamu tetap katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Jadi
apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, kami tidak perlu gentar dan khawatir Tuhan, karena kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang sangat dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa yang baik, situasi boleh berubah Tuhan, keadaan boleh berubah di sekeliling kami Tuhan, tapi satu yang kami percaya Tuhan, bahwa Allah kami tidak pernah berubah dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami katakan haleluya bagi Allah kami. Haleluya bagi Raja kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya
yang kudus Tuhan. Dan tiba saatnya pada saat ini kami mau memuji, memuliakan, bersorak-sorak bagi keagungan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkatilah setiap kami ya Bapa. Tetaplah urapan Roh Kudus yang mengalir dalam setiap kami. Ini doa kami Tuhan, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, pada saat ini saudara kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Mari kita sambut saatnya kita bersorak-sorak memuliakan nama-Nya. Kita angkat satu pujiannya, yaitu langit dan bumi pujilah Tuhan. Tuhan, Engkau adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Sama-sama jemaat Tuhan, mari serahkan nama Allah kita. Haleluya. Katakan Tuhan, kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau kekuatan ini. Takkan gentar langkah kami Tuhan, takkan gentar langkahku. Tanganku di saat ku jatuh.
saat ini kita mau siap untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya saudara, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa tuntunan firman Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami sudah memuji, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya pada saat ini Bapa yang baik, Kamu siap Tuhan Yesus diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus. Biarlah setiap firman-Nya disampaikan hamba-Mu sebentar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa, kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami syukur untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Bapa di surga, kami mengucap syukur, khususnya hari ini hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana hamba-Mu boleh menyampaikan di GBI River of Life, tempat di mana hamba-Mu Bapak Pendeta Junaidi Salim STH menggembalakan. Hamba-Mu percaya Tuhan atas anugerah dan pertolongan-Mu, atas kasih-Mu. Firman Tuhan ini boleh hamba-Mu sampaikan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua. Dan hamba-Mu percaya, selesai hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, khususnya gembala pengerja jemaat GBI River of Life, diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Shalom, khususnya jemaat di GBI River of Life. Dan hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas izin Tuhan dan izin Gembala Sidang Bapak Pendeta Junaidi Salim, yang telah oleh anugerah Tuhan mengundang saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hambanya, sekeluarga, dan seluruh pengembalaannya. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah tema, yaitu berjalan dalam integritas. Saudara, kita perlu tahu apa arti integritas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas artinya satu sifat atau mutu kehidupan seseorang antara perkataan dan perbuatannya selaras, saudara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya kualitas ditentukan oleh integritas. Sejauh mana integritas kita, sejauh mana perkataan dan perbuatan kita, sehingga orang lain bisa melihat mutu kualitas hidup kita. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa tokoh Alkitab. Yang pertama, saudara, kita lihat ada salah satu tokoh Alkitab, yaitu tentang Ayub. Ayub adalah orang yang berintegritas. Kenapa Ayub berintegritas? Satu hari, saudara, Ayub 10 anaknya mati. Kambing domba ternaknya musnah semua, binasa. Saudara, dalam satu hari, saudara, dia tubuhnya borok, dia hidupnya sangat menderita. Saudara, saking tidak tahannya, istrinya berkata, "Hai Ayub, untuk apa engkau mempertahankan kualitas hidupmu di hadapan Tuhan?" Dengan bahasa saya, untuk apa engkau mempertahankan integritasmu? Kutukilah Allahmu. Lantas apa yang terjadi, saudara, di Ayub 2? Ayub menjawab, "Hai wanita gila,
Apakah engkau mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi yang tidak baik engkau tidak mau terima? Saudara, orang yang berintegritas, dia akan menerima yang baik dan yang tidak baik yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Sehingga Alkitab mencatat, dalam hidupnya Ayub tidak berbuat salah dan berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, dia mempertahankan integritasnya di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, di masa-masa di mana Allah sedang membentuk dia, menguji kualitas hidupnya. Saudara, mari kita berbuat seperti Ayub, saudara. Kalau saudara dan saya mempertahankan integritas saudara seperti Ayub, Tuhan akan memberkati saudara seperti Tuhan memberkati Ayub, 2 kali lipat ganda. Alkitab mencatat 500 kambing domba ternaknya mati, Tuhan ganti dengan 1000 kambing domba. Saudara, saya percaya kalau kita tahan uji dan berhasil lolos dalam ujian seperti yang dialami oleh Ayub, Tuhan berjanji tahun 2021 ini Tuhan berkati kita 2 kali lipat, artinya double portion, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari pertahankan integritas hidup kita. Dan saya percaya tahun ini kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Yang kedua, saudara, kisah tentang Yusuf. Yusuf adalah salah satu orang yang diberkati oleh Tuhan di akhir hidupnya. Kenapa? Bukan tanpa masalah. Ayub pernah dilempar ke sumur. Ayub pernah dijual sebagai budak. Ayub pernah dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan Ayub pernah dilupakan. Ada 4 hal yang paling menyakitkan hidup Yusuf. Saudara, tapi Alkitab mencatat Yusuf dengan setia menjalankan semua proses ujian demi ujian yang dialami dalam hidupnya. Sehingga Ayub mengalami kualitas hidup yang luar biasa. Maka saya boleh katakan Yusuf adalah orang yang berintegritas. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kesetiaannya teruji Tuhan ketika dia diuji oleh istri Potifar. Dia tidak ambil kesempatan itu, tetapi dia setia kepada tuannya yang dengan pesan, seluruh apa yang ada di istanaku ini adalah milikmu. Ya, hanya sayangkan saudara adalah istrinya. Yusuf berkata seperti itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita setia memegang teguh komitmen kita di hadapan Tuhan dari awal sampai akhir hidup kita. Sehingga seperti Yusuf, dia dipromosikan oleh Tuhan. Alkitab mencatat dia menjadi orang kedua setelah Firaun. Dia menjadi penguasa di Mesir. Maka saudara, ketika dia diberkati oleh Tuhan, dia memberkati orang tuanya, bahkan saudara-saudara dekatnya yang pernah membuang Yusuf ke sumur, menjual Yusuf sebagai budak, tetapi dia membalas jahat dengan kebaikan. Orang yang berintegritas akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia akan setia mempertahankan kebenarannya untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, khususnya jemaat di GBI River of Life, saya percaya jemaat di GBI River of Life akan menjadi jemaat yang berkualitas, bertumbuh diberkati oleh Tuhan. Saya menyaksikan bagaimana pemimpin saudara, Bapak Pendeta Junaidi Salim adalah orang yang berintegritas. Dia berkata A, dia lakukan A. Saya adalah sahabat dekatnya, sahabat di mana saya sekolah Alkitab sama-sama. Kami pernah mengungkapkan sebuah janji, kita akan bersama-sama mengerjakan soal sampai akhir, dan kita sama-sama kerjakan itu sampai akhir. Sehingga hambamu Bapak Pendeta Junaidi Salim memiliki gelar sarjana teologi. Selamat buat beliau saudara, karena dia memiliki sebuah integritas. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama seperti Yusuf, dia berintegritas. Yang terakhir saudara, yaitu kisah tentang Daniel. Alkitab mencatat Daniel disuruh menyembah berhala. Alkitab mencatat Daniel memiliki kebiasaan berdoa. Daniel 6 ayatnya yang ke-10 dan berkata,
Daniel berketetapan untuk menyembah Tuhan. Saudara, dia tidak peduli walaupun nyawanya terancam. Dia tidak peduli walaupun besoknya dia akan dimasukkan ke gua singa. Daniel tetap berpegang teguh kepada komitmennya. Dia berdoa sehari 3 kali, ya, menyembah Allah, memuji Allahnya. Sehingga apa yang terjadi, saudara, waktu ketika Daniel dilemparkan ke gua singa, Alkitab mencatat Tuhan mengatuk mulut singa-singa itu. Saudara, kalau kita hidup berintegritas, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dalam hidup kita. Di waktu kita kekurangan, di waktu kita sakit, di waktu rumah tangga kita porak-poranda mungkin, di waktu di mana kita mengalami kesesakan, Allah berjanji Allah akan menolong dan memberikan jalan keluarnya kepada kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, khususnya jemaat GBI River of Life dan kita semua yang menyaksikan tayangan ini, saya berdoa biar hari-hari ini engkau seperti Ayub, engkau seperti Yusuf, engkau seperti Daniel, engkau menjadi orang-orang yang berintegritas dan memiliki kualitas iman, komitmen kepada Tuhan yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya percaya kita akan selalu diberkati oleh Tuhan lewat apa yang kita dapat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita angkat satu pujian. Oh, bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Kuasa Roh-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Bapa di surga, hamba-Mu berterima kasih, bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, atas kesempatan hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu di GBI River of Life. Oleh perkenanan-Mu Tuhan, hamba-Mu percaya apa yang telah hamba-Mu sampaikan. Roh Kudus, kembangkan lebih luas lagi, berikan pengertian yang lebih dalam kepada seluruh yang mendengarkan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Junaidi Salim sebagai gembala sidang di GBI River of Life yang Tuhan kasih. Berkati dengan keluarga, pekerjaan, usaha, terlebih pelayanannya, bahkan pengembalaannya. Berkati seluruh pengerja dan jemaat GBI River of Life. Hamba-Mu percaya mereka adalah jemaat-jemaat yang militan,
jemaat-jemaat yang komitmen terhadap panggilannya, bahkan mereka berkualitas karena mereka memiliki integritas. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya ke depan jemaat GBI River of Life akan bertumbuh dewasa, berkembang maju pesat pengembalaannya, diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, hamba-Mu berdoa untuk Bapak Pendeta Junaidi Salim STH selaku Gembala Sidang di GBI River of Life. Berkati keluarganya, berkati usahanya, berkati pelayanan dan pengembalaannya. Dan kami percaya lewat pengembalaan hamba-Mu, seluruh jemaat pengerja yang ada, khususnya GBI River of Life, akan berkembang maju pesat diberkati oleh Tuhan. Dan banyak orang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pagi ini kita sudah mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan melalui hambanya, yaitu berjalan di dalam integritas Tuhan. Saya percaya, saya berdoa kiranya semua firman yang kita dengar pagi ini menjadi berkat dalam kehidupan setiap pelayan Tuhan maupun jemaat yang ada di GBI River of Life dan bagi seluruh yang menyaksikan video live streaming pagi ini. Nah, sebelum kita pulang, mari saya mengajak setiap saudara untuk mengangkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang di surga, melalui persekutuan yang indah dengan Roh Kudus dan melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, menyertai kita semua mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dan yang sungguh sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. God bless you all and happy Sunday. Haleluya.